Shalom, damai di hati. Jumpa lagi dalam program Renungan Harian Jemaat Gemim Sentrum Bitung. Ia dihukum karena kejahatan kita. Mari berdoa. Kami memuji, memuliakan Engkau Tuhan yang setia menuntun kami. Tetapi Engkau juga yang telah menyatakan kasih-Mu bagi kami sekalian, sehingga kami beroleh jaminan kehidupan kekal. Kami dituntun oleh kebenaran firman-Mu selalu, agar kami tidak tersesat, melainkan kami hidup, menghidupi apa yang Engkau perkatakan dan mengerjakan keselamatan yang daripada-Mu. Tuhan berfirman, kami mau mendengarnya dan melakukannya. Amin. Firman Tuhan di saat ini terambil dari kitab Yesaya pasal 53 ayat 6 dan ayatnya yang ke-7 yang berkata seperti ini. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Saudaraku, tidak ada seorang pun yang bersedia menggantikan posisi seorang yang melakukan tindakan kejahatan. Seorang yang kedapatan melakukan pelanggaran hukum, katakanlah seorang koruptor, ia harus bersedia untuk menjalani penghukuman sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh hakim. Dengan kata lain, mau mengatakan siapa yang berbuat, maka ia juga yang harus menanggungnya. Betapa beruntungnya saya dan saudara, karena kita sebenarnya seperti domba yang tersesat, kehilangan arah dan tujuan karena kita suka mencari jalan kita sendiri. Sehingga dalam kesesatan itulah dosa menguasai kehidupan manusia. Beruntungnya kita karena apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat tidak ditimpahkan kepada kita, tetapi Tuhan menimpahkan kepada Dia, Sang Anak Domba Allah yang bersedia datang ke dalam dunia untuk menjadi korban penebusan dosa. Itu semua karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita, yang tidak membiarkan kita ditimpa dengan penghukuman, tapi juga demi sebuah keadilan yang namanya dosa wajib untuk menghadapi, menanggung penderitaan dan penghukuman. Dan hal itu ditimpahkan kepadanya, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita yang telah bersedia melakukannya. Firman Tuhan melalui kitab Yesaya pasal 53 ayat 7 mengatakan bahwa ia dianiaya, ia ditindas seperti seekor domba yang dibawa ke pembantaian, seperti seekor induk domba yang dibawa untuk digunting bulunya. Yang ia lakukan hanyalah diam. Tetapi diamnya itu bukan berarti ia kalah. Diamnya itu mau membuka mata kita bahwa dalam diam tanda kerelaannya mau menanggung beban dosa yang seharusnya kitalah yang menjalaninya. Dalam diam tanda ketulusannya mengasihi kita sebagai domba yang sesat. Dalam diamnya tak memperhitungkan berapa banyak pemberontakan kita terhadap Dia. Dalam diamnya itu mau menyadarkan kita bahwa Ia sangat mengasihi kita sekalian. Saudaraku, sungguh tiada terukur dan tiada terbatas kasih Allah bagi kita semua. Kita beroleh anugerah keselamatan bukan karena kehebatan kita, bukan juga karena kekuatan kita dan kekayaan dan semua yang kita miliki, melainkan karena anugerah kasih Bapa bagi kita sekalian. Lalu bagaimana respon kita terhadap kasih yang telah Allah berikan? Masihkah
kita hidup dalam keangkuhan, mementingkan diri sendiri untuk meraih keuntungan bagi diri kita sendiri dan mengabaikan kepentingan banyak orang? Ataukah kita hidup penuh dengan perhitungan dengan Tuhan? Apakah waktu, tenaga, bahkan materi ketika kita bekerja untuk melayaninya? Sehingga yang nampak bukan sukacita melayani, melainkan persungutan dari waktu ke waktu. Hari ini, firman Tuhan mau mengingatkan bahwa Ia menanggung segala kejahatan kita. Dengan ketulusan dan keikhlasannya, Ia telah melakukan itu. Oleh karena itu, mari kita meneladani Dia, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan ketulusan dan keikhlasan, kita mau melayani Tuhan dan sesama kita, menjadi berkat bagi dunia ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah bersedia menjadi korban penebus dosa-dosa kami. Sehingga oleh karena pengorbanan-Mu, kami pun beroleh pengharapan dan kami boleh mengalami keselamatan. Tuntunlah kami agar kami dapat mengerjakan keselamatan yang telah Tuhan berikan sesuai dengan apa yang Engkau teladankan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah program Renungan Harian Keluarga Jemaat Gemim Sentrum. Tuhan akan memberkati kita semua. Selamat melayani Tuhan, saudaraku. Penyertaan Tuhan yang sempurna akan selalu menjadi bagian kehidupan kita semua. Amin. Shalom. Damai di hati. Tuhan Yesus memberkati.